dan tidak percaya diri dan tidak rendah hati. Biasanya orang egois, ya ada yang rendah hati, pola egoisnya berbeda. Tapi dia akan menjadikan pikirannya tertutup, tidak terbuka pikirannya, sulit menerima pemikiran orang lain. Orang yang pikirannya tertutup akan membuat goal yang sangat sulit, sangat bombastis, dan atau goal yang sangat mudah dicapai. Kalau ini tidak menjadi masalah, dia akan selalu membuat goal yang rendah supaya dia selalu sukses, supaya dia selalu terlihat sebagai juara. Dengan segala efek dominonya tentu akan mengarah ke hal yang negatif, ke arah kerusakan. Jadi dia akan terlihat sebagai juara, orang hebat, pahlawan yang selalu sukses. Dia set goal yang sangat tinggi, waduh, gila dia hebat ya, men-set goal yang sampai segitunya. Kalau dia berhasil, dia jadi superhero. Kalau dia gagal, itu kan eksperimen. Kita berusaha menaikkan standar. Jadi jangan komplain. Saya ini tetap pahlawan. Saya berusaha menaikkan standar. Dan dia akan bermain di tik-tak tik-tuk di sini maupun tik-tak tik-tuk di sini. Dia tidak konsekuen, tidak konsisten. Itulah orang yang ego. Dan biasanya mereka tidak perform di bawah tekanan. Kenapa? Mereka cemas. Dan perilaku dasarnya, perilaku psikologi primitifnya, yaitu lawan, bertahan atau lari, itu akan mendominasi sekali. Kalau lawan dia akan mencoba ini, kalau dia lari atau bertahan dia akan mencoba ini. Dia cemas, selalu cemas, orangnya cemas. Itu adalah ego. Lantas, apa artinya bagi Anda? Kalau masih ada ego yang tersembunyi, masih tersembunyi dalam diri Anda yang menjadikan mental block, maka Anda perlu menggeser. Kalau semula Anda, bagaimana nanti saya? Bagaimana dampaknya ke saya? Geserlah menjadi orientasi tugas. Tentu negosiasi dan lain-lain di tahap awal. Kalaupun ke Surabaya, biasanya orang hampir 2 kali berapa belas jam, 2 hari lebih kalau dulu. Sekarang ada tol berapa jam, saya tidak mengikuti, dalam darat diberikan hanya 15 jam. Dengan mobil Anda dengan kecepatan yang memungkinkan, Anda akan mencoba menerimanya dan tidak sibuk memikirkan bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau gagal. Orang yang tidak mencoba karena takut gagal, sekali dia mencoba dengan orientasi di sini, orientasi outcome, maka dia akan gagal. Contoh menyeberangi jembatan sempit, aduh jangan jatuh dia. Tapi kalau ayo melangkah, keseimbangan, keseimbangan, dia akan menyeberangi. Orang yang menerbangkan pesawat terbang, yang takut jatuh, sibuk memikirkan jatuh nggak jatuh. Itu sudah menjadi rahasia umum di banyak pelatihan, di banyak contoh, itu terbukti. Seperti itulah yang harus kita jalankan. Jadi Anda harus menggeser orientasi Anda dari orientasi ego menjadi orientasi tugas. Dan Anda harus atasi diri Anda supaya Anda bisa percaya diri dan rendah hati. Segala ajaran kebijakan, semua agama mengajarkan hal ini. Tinggi hati ini nggak ada gunanya, karena kita bukan siapa-siapa. Datang tidak bawa apa-apa, meninggal pergi juga tidak bawa apa-apa. Bahkan segala perilaku dan corak perilaku kita yang membedakannya, nama yang kita tinggal, bahwa sikap dan perilaku kita lah
yang akan membedakannya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Percaya diri dan fokus pada maksimal kemampuan Anda, kompetensi, kapasitas Anda. Terus bagaimana lebih baik. Berhasil, tidak berhasil, hanya perjalanan. Bagaimana lebih baik, bagaimana lebih baik. Fokus pada sini saja. Ketika tergoda kemari, minta bantuan. Ketika Anda tidak bisa mengatasi sendiri, tolong bantu saya. Saya sudah mulai tertarik ke orientasi ego, orientasi outcome. Karena orientasi ego, orientasi outcome, ego hanya akan menimbulkan drama dengan mindset yang terus berputar secara tidak perlu. Sibuk. Ini akan menjadikan momok. Ini akan seru seperti main game. Ini akan jadi momok. Itu yang Anda harus lakukan. Satu, yang tersembunyi ego, geser ke arah orientasi tugas dengan mekanisme ini. Satu, kalau Anda masih tersembunyi ego, geser ke orientasi tugas dan jalankan mekanisme ini. Kalau Anda masih berada dalam lingkaran ini dan turunannya, segera, tidak perlu perbaiki apapun yang ada di sini, segera pindah ke sini. Tidak bisa perbaiki sedikit-sedikit, tidak bisa. Segera pindah ke sini. Pilihannya adalah orientasi tugas atau orientasi ego, selesai. Tidak ada di antaranya. Pilih ini, orientasi ego dengan segala turunannya, atau orientasi tugas dengan mekanismenya yang sederhana. Dan yang menjamin Anda akan terus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalaupun Anda gagal, harus 100, dapatnya 40. Anda kemudian akan mendapatkan 50, 60, 70, 80, 100, dan bahkan bisa 200. Karena Anda berusaha lebih baik dari yang sebelumnya. Melalui kemampuan Anda yang maksimal. Dikaitkan dengan menata ulang, mengkomposisi ulang skill set Anda bisa melakukannya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ini tentang pembahasan yang tersembunyinya ego. Bagaimana selanjutnya tentang mindset dan mentality? Di serial video saya yang lain, ada yang judulnya modal dasar dalam menghadapi the new normal. Modal dasarnya adalah mindset dan mentality. Saya sangat menganjurkan teman-teman untuk menyimak, mempelajari video itu sendiri. Karena itu satu serial sendiri. Di sini kita hanya bahas sekilas, yang mendalamnya di video itu. Banyak penelitian, jurnal, dan lain-lain yang mendefinisikan apa itu mindset, apa itu mentality. Dan izinkan di sini kita membahasnya dengan cara yang seperti ini. Selesai membahasnya, silahkan diperbandingkan kalau Anda masih mau menganut cara lain. Terbuka untuk itu. Mindset terdiri dari 4 komponennya, 4 faktor pembentuknya. Yang pertama asumsi, yang kedua metode, yang ketiga pengalaman, pengetahuan, dan skill. Yang ketika digabung semuanya 3 ini membentuk yang keempat, yaitu pandangan seseorang. Pandangan tentang kenyataan yang dihadapi. Kejadiannya sama, tapi pandangan lain orang lain menghadapinya. Contoh di dunia politik sangat jelas. Pihak ini tidak akan ketemu sudut pandangnya. Di dunia pekerjaan juga sama. Ahli ini dan ahli ini, dua-duanya bertahan di sudut pandangnya sendiri. Karena dia sudah punya pandangan tentang kenyataannya terbelenggu.
Dan pandangan tentang apa? Filosofi kehidupannya. Saya sudahlah, untuk apa ngoyo? Jangan ngoyo lah, santai aja. Nah, santai ketinggalan. Bertempur dengan santai bisa. Santai dengan lambat tidak bisa. Bisa nggak tajam dan cepat, penuh transformasi, tapi santai, bisa nggak? Kalau Anda bermain game seperti itu kan, ya, semakin Anda tegang main gamenya, semakin parah. Semakin Anda bisa menikmati, semakin Anda berprestasi main game. Bisa. Jadi filosofi kehidupan, pandangan tentang kenyataan yang dibentuk oleh asumsi plus metode plus pengalaman, pengetahuan, dan skill. Ketiganya ini di-blend menjadi mindset. Mindset ini menentukan, karena dia menyaring, dengan sendiri menyaring, dan dia membentuk mentality. Lebih luas, lebih dalam, itu dibahas di video tersendiri tadi. Modal dasar menghadapi the new normal. Kita lanjut ke mentality. Ternyata mentality ini dibentuk oleh mindset, seperti yang panjang lebar tadi, dan video yang khusus tentang itu, dan fitur-fitur kecerdasan. Fitur kecerdasan ini contohnya kecerdasan emosional, ada EQ, ESQ, ada AQ, adversity quotient, ada kecerdasan itu tentang emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan logika, kecerdasan matematik, kecerdasan numerik, kecerdasan verbal, kecerdasan spasial, dan lain-lain. Kalau kita tes bakat dan minat, keluar semua ini. Di mana fitur-fitur kecerdasan tadi bersatu di dalam diri kita, menjadi satu. Dia tidak terisolir satu sama lain, dia betul-betul merajut menjadi satu. Dan merajut dengan mindset, membentuk kapasitas mental. Semuanya ini kita sebut mentalitas. Mindset, fitur kecerdasan, dan kapasitas mental itu adalah mentality. Apa itu kapasitas mental? Ukuran kecerdasan. Ini apa ukurannya? Yaitu apa yang bisa dihasilkan, apa yang bisa dilakukan tentang kecerdasan ini. Orang cerdas tidak berbuat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, ada yang sangkut di mindsetnya. Apakah di mindsetnya, apakah di fitur ininya? Yang jelas, apa yang bisa dihasilkan dari ukuran kecerdasan ini. Dan satu lagi, kapasitas mental wujudnya adalah akumulasi dari kemampuan kecendekiaan, kemampuan kepintaran dari seluruh kecerdasan kita yang ada diakumulasikan. Nah, ini keseluruhan akan membentuk kapasitas mental kita. Seberapa kuat mental kita menghadapi sesuatu, seberapa kuat mental kita menghadapi persaingan, tantangan, hambatan, bahkan ada yang begitu membahayakan. Seberapa secara keseluruhan ini mentality terdiri dari mindset, terdiri dari fitur-fitur kecerdasan, kapasitas mental, bisa membawa kita seberapa jauh. Itulah yang menentukan mindset dan mentality. Apakah dalam diri saya, apakah dalam diri Anda masih ada yang tersembunyi dari beberapa hal keping mosaik yang membentuk mentalitas dan mindset ini? Ini perlu dicari, perlu diatasi. Perlu dicari dan perlu diatasi.